Nah, tapi masalahnya kan begitu. Sekarang kan drama-drama ini Anda masih tersinggung kan? Hamba Tuhan, pendeta masih tersinggungan, masih baperan. Baru ditanya nomor rekening saja, baru ditanya ini di mana rekeningnya, mau dibuka apa enggak, sudah tersinggung, udah ngamuk-ngamuk. Nah, itu tadi. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap hari bagi orang-orang yang hidup di dalam kasih-Nya, yaitu yang dengan mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Ya, luar biasa. Saudara, hari ini kita belajar tadi ya tentang kerajaan, tentang kiamat itu masih 1000 tahun lagi. Kiamat itu bukan ini ya, bukan berarti kiamat itu sekarang mau kiamat, oh bukan ya. Kalau Anda nonton filmnya 2012, oh itu kiamat, oh itu bukan. Itu belum saya, kalau bilang kiamat tadi, kalau Anda baca dalam 2 Petrus 3, ya, itu tuh lenyap semua, langit dan bumi yang sekarang, itu lenyap. Kalau Anda baca dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Itu artinya yang jasmani dan yang rohani. Jadi yang jasmani yang rohani itu digulung. Karena sebelum ada yang jasmani yang rohani itu nggak ada apa-apa, cuman ada Allah. Lalu kemana dong kita kalau digulung? Ya kita bersama dengan Allah. Ya kan? Kita kan manusia rohaniah. Langit dan bumi yang kita lihat sekarang ini, artinya jasmaninya itu, yang jasmani, yang haaret, yang dimaksud dengan Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 10, ya itu adalah sesuatu yang jasmaniah. Ya, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dahsyat. Itu artinya jasmania. Dan unsur-unsur dunia akan hancur, unsur hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu adalah haaretz. Orang Yahudi bilang hashamayim, plural hashamayim. Bentar ya. Nah, saya bikin ini gambar ya. Saya share screen dulu. Anda lihat. Saya bikin satu timeline ya, timelinenya. Ketika Yesus berkata, ya, Matius 24. Nah, ini kan Matius 24. Ya, kedatangan Mesias Yesus. Ini tertulis ya, sama persis ya. Bulan bintang-bintang berjatuhan. Ya, matahari menjadi gelap. Bulan jadi darah. Ya kan? Nah, kemudian ditulis lagi, ada lagi cerita. Ya, ada yang di 2 Petrus 3. Ya. Di 2 Petrus 3 tadi kalau kita tunjukkan bahwa langit bumi lenyap. Nah, ini ada dua hal yang berbeda, saudara. Ini lagi cerita kedatangan Yesus yang Matius 24 tadi. Nah, orang-orang sering berkata, inilah kiamat. Salah ya. Bukan kiamat, itu baru kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Yesus yang kedua kalinya, ia datang sebagai raja segala raja di muka bumi ini. Ya. Nah, di masa ini ada yang namanya antikristus. Tadi yang disebutkan antikristus. Nah, antikristus itu ada di masa ini. Ya.
Nah, ini banyak orang berpikir bahwa rapture itu di sini. Salah juga. Gak ada. Rapture itu sangkakala terakhir dibunyikan, Yesus datang. Ya. Dan waktu Yesus datang, antikristus itu sudah dibunuh dengan hembusan nafasnya. Ya, antikristus dibunuh dengan hembusan nafasnya. Ini ada di dalam Tesalonika ya, kalau salah ya. Dari Tesalonika. 2 Tesalonika. Ya, di antikristus ini waktu Yesus datang dibunuh. Ya, antikristus si pendurhaka itu dibunuh dengan hembusan nafasnya. Ya kan ada kekuatan yang menahan sehingga antikristus itu si pendurhaka itu tidak menampakkan dirinya. Tetapi nanti kalau yang menahan itu diangkat, dihilangkan, maka si pendurhaka itu akan menyatakan dirinya, menyamakan diri sebagai Allah, lalu Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan hembusan nafasnya. Ini sudah pernah ditulis ya di dalam Yesaya juga. Yehova akan membunuh musuh-musuhnya dengan hembusan nafasnya. Dengan hembusan nafasnya. Antikristus dibunuh. Ada di itu ya, di 2 Tesalonika berapa itu ya? Bukan, pendurhaka itu carinya ayatnya pendurhaka. Si pendurhaka itu akan menyatakan dirinya. Ya, biar cepat ya. Karena tiba-tiba barusan terlintas tadi ayat tambahannya itu. Nah, itulah pada sangkakala terakhir. Yesus datang pada sangkakala dibunyikan. Nah, kenapa saya bilang pasti terakhir? Karena ada 1 Korintus 15 yang bilang, ayat berapa? 50, 52 ya kalau salah ya. Kita buka saja. 1 Korintus 15, supaya jangan salah ya. 1 Korintus 15, ayat yang ke-50. Ayat yang ke-52 ya, pada ke-52. Mulai dari 51 ya, mulai dari 50 terus yang 52. Pada sangkakala terakhir. Ya. Itu yang terjadi sangkakala terakhir. Ini sangkakala terakhir di sini. Waktu sangkakala terakhir itu, ya antikristus juga dibunuh oleh Tuhan Yesus. Nah, inilah yang kemudian banyak orang miss di sini. Banyak teolog-teolog itu miss. Loh kalau gitu kita mengalami antikristus dong. Oh iya, kita semua mengalami. Loh kalau gitu buat apa saya percaya sekarang? Loh kalau Anda dari sekarang Anda tidak percaya dan membangun karakter tadi yang Pak Andrehat bilang, Anda tidak sangkal diri, pikul salib, ya, setiap hari. Bagaimana Anda mau mengumpulkan urapan minyak? Ini kan sama-sama metafora kan? Bagaimana Anda mau mengumpulkan urapan itu? Urapan itu terjadi ketika Anda sangkal diri pikul salib. Minyak itu digenjot akan keluar. Anda harus beli minyak, bayar harganya. Ya kan, beli, bayar harganya. Nah, oke, saya akan sangkal diri pikul. Baru Anda mulai sangkal pikul salib, minyak itu udah nggak ada. Tiba-tiba ya, sang mempelai itu datang. Mempelai itu datang. Nggak siap Anda. Anda harus beli. Berapa yang bunyinya? 2 Tesalonika 2, terus lanjutannya yang dibunuh dengan hembusan nafas ya. 8 ya. 2 Tesalonika ayat 8 tadi dibunuh dengan hembusan nafasnya. Jadi antikristus dibunuh itu ya. Apa itu dibunuh. Nah itu kan itu semua kumpul sangkakala terakhir ini. Yesus datang semua itu. Nah kalau kita tidak sangkal diri pikul salib, bagaimana minyak kita bisa ada? Inilah menjelang kedatangan Tuhan, mempelai itu datang itu di sini. Terus kemudian Anda berlomba-lomba beli harganya di sini, nggak keburu.
beli, nggak bisa. Anda nggak punya minyak itu buat siap menghadapi antikristus. Sangkal diri aja nggak bisa. Jangan-jangan saudara nanti sangkal Yesus pula. Ya kan? Anda aja mencintai dirimu sendiri kok. Tidak menyangkal diri bagaimana Anda akan hidup berkenan sama Tuhan. Oh, hati-hati. Bukan masalah yang penting nggak menyangkal. Apa yang Anda hari ini tidak berlatih dari sekarang tentang karakter, Anda akan bawa nanti ke masa-masa antikristus itu. Ya kan, semua orang akan menjadi egois. Semua orang akan mencintai dirinya. Kasih kebanyakan orang akan menjadi hambar. Kenapa? Karena nggak terbiasa dengan sangkal diri, pikul salib, diakonia, marturia. Disinilah kita dari awal. Lawang Anda baru disenggol dikit sama istrimu aja dan ngamuk, cerai. Anda baru diselingkuhin sekali aja langsung cerai. Anda baru itu tadi dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Nah, bagaimana Anda mau menyangkal sangkal diri aja nggak bisa. Dari sekarang karakter itu dibangun. Ya nggak tersinggungan, baru ada membaca judul sudah tersinggung, baru baca judul sudah tersinggung, baru dibicarain sama YouTube-nya orang sudah tersinggung. Anda kalau sudah siap masuk YouTube, Anda harus siap dibicarain sama orang. Kalau enggak ya Anda diam saja, jangan banyak ngomong. Ya kan? Dalam banyak ngomong banyak pelanggaran, itu ada otomatis. Buat orang lain, Anda ngomong belum tentu orang setuju. Saya dirasani orang mau seluruh dunia yang rasani saya enggak urusan. Ya kan? Saya sudah siap. Jadi jangan baperan. Nah, tapi masalahnya kan begitu. Sekarang kan drama-drama ini Anda masih tersinggungan. Hamba Tuhan, pendeta masih tersinggungan, masih baperan. Baru ditanya nomor rekening saja, baru ditanya ini di mana rekeningnya, mau dibuka apa enggak, sudah tersinggung, udah ngamuk-ngamuk. Nah, itu tadi. Ya kan? Tapi kan sudah masuk penjara, Pak, belum tentu. Mau di penjara dikasih duit banyak kok. Lah di penjara dikasih duit banyak kok. Ya Pak Aceh kan juga di penjara kan kita cariin duit kan kemarin kan. Pak Darmawan ini kan untuk meringankan beban. Tapi nanti zaman antikristus nggak ada orang ngasih duit Anda di penjara. Nggak ada siapa yang mau ngasih duit, gila. Semua dikontrol semua. Sekarang kita masih bisa begitu. Iya kan? Anda sendirian di dalam. Ya, lone wolf. Sendirian kamu di dalam. Selesai hidup kamu. Ya. Jadi di situ, itulah permasalahannya. Banyak orang nggak ngerti. Nah, ya salah sendiri. Anda siap-siap saja. Hati-hati. Baru setelah antikristus datang, kita dirubah dalam sekejap mata, lalu kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun ini, ya, waktu Yesus datang, ya, waktu Yesus datang di sini, ya, waktu Yesus datang, wow, bencana luar biasa ya, bencana ini peperangan melawan antikristus. Ini dikdaya. Siapakah antikristus? Islam ya, Islam. Kemarin kan kita sudah bilang antikristus itu Islam. Khilafah itu antikristus. Ya, khilafahnya itu yang jadi antikristus. Islam yang khilafah, yang ingin mendirikan khilafah syariat Islam di muka bumi itu antikristus. Ya, nanti Anda akan ditato, tangan Anda ditato dengan syahadatnya Islam ditambah huruf nun. Kalau Anda masih tetap mau jadi Kristen, artinya Anda Nasrani, nun. Ya, huruf nun. Ya, huruf nun. Artinya tandanya Anda Nasrani. Ditato syahadat. Anda nonton video saya bilangan antikristus 616 ditambah 50 jadinya 666, karena huruf nun ini kan nilainya 50 ya. Wah, serem. Syahadatnya Islam itu totalnya 616 ya, 616 syahadatnya Islam. Kalau di jumlah total, jumlah hurufnya itu 616, tambah huruf nun 50, jadi 666. Karena Anda Nasrani. Ya. Nah, Islam itu bukan microchip, bukan.
Gak ada urusannya dengan microchip. Islam itu anti dengan microchip, tetapi dia akan membajak. Dulu sudah pernah saya jelaskan ya. Islam itu nanti ya teknologi microchip ya akan canggih sekali. Karena semua laporan keuangan ada di situ. Kemudian sama teroris-teroris Islam ini dibajak. Hancur berantakan. Orang yang hari ini punya 1 triliun, besok tiba-tiba 0. Anda yang punya uang banyak melimpah di bank, tiba-tiba 0. Dibajak sama orang-orang Islam ini. Terorisme yang mengerikan itu terorisme ekonomi ya. Rontok semua. Seluruh dunia kolaps waktu itu. Karena kolaps nggak punya sistem keuangan. Mereka sudah siap. Mereka sudah punya dinar. Mereka punya emas. Barter. Karena sistem Islam kan barter. Nah, untuk barter itu bikin aturan. Kayak pasar muamalat kemarin. Pasar muamalat bikin barter. Lalu bagaimana caranya? Harus aturan. Supaya Anda bisa barter, Anda kudu kasih kode. Kalau kemarin pakai kupon basar, sekarang Anda dicap tangannya supaya jangan hilang. Karena kan kalau basar itu kan cuma setahun sekali atau sebulan sekali. Nah, kalau Anda tiap hari, ya dicap, distempel, ditato. Nah, waktu ditato itu, wah, Islam menawarkan solusi ekonominya begitu. Yang paling darurat saat itu adalah Islam itu selalu muncul dalam keadaan darurat. Solusi darurat yang memang sengaja dimunculkan. Dan orang mau nggak mau ikut. Kayak zaman di Bizantin, kerajaan darurat ya, zaman di kerajaan di Yaman, Islam yang zamannya Islam, Abbasiyah semua. Dalam keadaan jahiliyah itu pilihan terbaik. Ya, kalau dalam keadaan berat. Nah, kenapa otoriter? Karena otoriter. Ya, Islam itu otoriter. Nggak mau sembelih kamu. Ya, wah serem. Itu benar ya, ajaran darurat, darah dan urat. Benar ya, darah dan urat, teror dan maksiat. Ya, wah Islam itu muncul dalam situ. Nah, itulah saatnya kemudian Anda akan di sini, pertaruhannya di sini. Wah, bisa-bisa Anda di dalam masa-masa antikristus itu. Anda yang tidak membangun karakter Anda dari sekarang, Anda tidak biasa sangkal diri pikul salib, hati-hati. Kalau Anda gampang tersinggungan, ya, kalau Anda ngamukan, baperan, wah, kelar hidup Anda zaman antikris. Ya, Anda sangkal diri aja nggak bisa. Pikul salib aja nggak mau, ya kan? Nah, itulah pertaruhannya. Nah, kemudian perekonomian dunia hancur pula. Terus Anda baru mau beli karakter, mau beli tadi urapan kan, beli kayak gadis yang bodoh itu, baru mau, oke, aku tak beli urapan. Orang-orang yang sudah biasa bayar, udah membeli urapan itu setiap hari dengan membayar harganya, ya kan? Maka orang-orang ini sudah siap masuk antikristus, ya tunggu. Begitu Tuhan datang, dia sudah terbiasa dengan aniaya dan dia sudah siap. Lihat, ya, disuruh nunggu darah para martir itu di sorga itu kan, disuruh nunggu. Ya, Wahyu 5-7 itu suruh nunggu mereka. Di masa-masa antikristus mereka nunggu. Mereka berpakaian putih. Ya, karena jubahnya dibasuh dalam darah Yesus. Darah para martir. Kematian itu bukan menjadi sesuatu yang mengerikan ya. Kalau Anda, ya, saya mengalami pengen mati. Jadi saya mengalami masa-masa yang tidak baik. Jika saya ngerti kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan. Lebih mengerikan Anda hidup. Anda hidup dengan rasa malu itu lebih mengerikan loh. Makanya banyak orang bunuh diri kan. Anda hidup dalam keputusasaan itu lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri, makanya mati. Ya, saya kemarin diceritain ya sama teman kita di Belanda, dia tinggal di apartemen lantai 9. Sering ada orang bunuh diri di situ, katanya lompat. Loh, kok bisa mau mati? Ya, dia orangnya putus asa. Tuh, ternyata ada yang lebih mengerikan daripada kematian. Ada yang lebih mengerikan dari kematian, putus cinta, ya. Putus cinta, dikhianati, rasa malu, itu lebih mengerikan dari kematian loh. Jadi Anda jangan takut. Ada yang lebih mengerikan dari kematian. Makanya di Wahyu ditulis, mereka mencari maut, tapi maut tidak ada lagi. Maut nggak ada, maut tidak dapat ditemui.
Ada orang minta suntik mati, tapi disembuhkan lagi mau mati malah diobatin. Nggak bisa mati aja, nggak boleh aja mati aja. Ada saatnya nanti. Mereka mencari maut tapi maut nggak ada. Tetapi kita orang Kristen dibunuh. Ada yang lebih mengerikan dari kematian ya. Jadi jangan takut dengan antikristus. Jangan takut dengan kematian. Buat mengalami antikristus bukan hal yang buruk, bukan. Ya, kalau Anda sampai mengalami aniaya, jangan takut. Hanya dari sekarang latihan sangkal diri pikul salib. Jangan nanti baru sangkal diri pikul salib. Telat. Terlambat. Nah, kemudian masuk di dalam ketika Yesus datang. Orang-orang yang sudah mati terlebih dahulu dibangkitkan. Kita yang masih hidup yang tersisa. Yang kita yang dipeliharakan. Karena kita nggak bisa transaksi di dunia nyata, kita menjadi orang-orang termarginalkan. Makanya, ya, Anda kan punya komunitas sendiri nanti. Anda nggak bisa masuk dalam komunitas umum, makanya Anda harus self-supply. Harus self-supply. Kayak dokter, kalau Anda orang-orang engineer, itu penting buat menghadapi masa antikristus ini. Anda harus self-supply. Orang-orang pertanian, penting ya. Nah, selama masa penantian itu kita nunggu. Wah, kita begitu ketangkep ya langsung dicincang, dibunuh. Orang Islam tahu sendiri khilafah ini kan, sembelih, teror. Begitu komunitasmu ketahuan ada pengkhianat, babat semua satu komunitas itu. Nggak apa-apa. Jangan, karena sudah terbiasa hidup bukan buat dirimu sendiri, kayak para rasul. Kayak para rasul sama. Ya kan, begitu konangan mereka komunitasnya dikubur-ubur dijadikan obor. Para rasul kan, dan disitulah ada mujizat. Makanya kan dibilang dua saksi Allah. Siapakah dua saksi Allah? Orang Yahudi dan orang Kristen. Kemarin sudah pernah kita bahas. Ya, orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, ayatnya ada di mana? Kan Wahyu 11. Wahyu 11. Zakaria 11. Zakaria berapa? 4. Terus Roma 11. Dua saksi Allah ini. Yaitu dua pohon zaitun. Dua pohon zaitun itu siapa? Paulus menjelaskan dalam Roma 11. Ada cabang pohon zaitun dengan cabang asli dan cabang cangkokan. Itu orang Yahudi dan orang Kristen. Itulah dua saksi Allah. Artinya orang-orang ini bersaksi dan membuat banyak mujizat. Dua saksi Allah ini. Di dalam aniaya itu selalu melimpah ya mujizat itu. Di dalam aniaya orang percaya mujizat itu akan terjadi membuat tanda-tanda di langit. Para dua saksi Allah ini orang Yahudi dan orang Kristen. Lihat ya, orang Yahudi dan orang Kristen di dalam Al-Quran adalah tokoh antagonis. Lawannya orang-orang Islam. Di dalam kekristenan, orang Yahudi dan orang Kristen ini kan nanti jadi dua saksi Allah. Lawan Islam. Itu yang akan terjadi. Khilafah ya, saya maksudnya. Kalau Islam kan macam-macam kan. Yang saya maksudnya adalah pengusung khilafah. Itulah dua saksi Allah. Orang Yahudi dan orang Kristen, tokoh antagonis di dalam Al-Quran. Itulah yang dua saksi Allah, orang Yahudi dan orang Kristen yang menurunkan tanda-tanda ajaib. Lawannya khilafah. Khilafah ini akan membuat mujizat-mujizat palsu. Nah, nanti di dalam Wahyu 13, ya, dalam Wahyu 13 nanti akan membaca bahwa ada binatang itu nanti sudah mau mati, sudah sekarat, tapi tiba-tiba dibangkitkan oleh naga. Siapakah naga itu yang di dalam Wahyu 13 ya? Cina kan? Cina membangkitkan khilafah kan sekarang, orang-orang Islam ini kan. Contohnya Afghanistan. Lagi dibangun sama Cina kan, dibangunin kan. Si Taliban ini kan sudah sekarat. Negara-negara Arab sudah sekarat. Minyaknya sudah habis, dibangun sama Cina, dibangkitkan. Ya kan, musuh dari musuhmu adalah kawanku, katanya Cina kan. Naga kan, negara The Dragon kan, The Rise of the Dragon tahun 2000 itu kan. Nah, itu yang terjadi nanti. Nah, kemudian orang Yahudi, orang Kristen ini kan dibunuh kan sama si khilafah ini kan.
Setelah dibunuh, dia dibangkitkan. Nah inilah Matius 24 itu. Setelah dibunuh dibangkitkan. Gitu ya. Nah kemudian setelah dibangkitkan mereka kemana? Wah, langsung pindah ke kerajaan 1000 tahun. Nah sisa-sisa waktu Yesus datang kan peperangan. Peperangan itu nanti ada apa, bintang berjatuhan, matahari gelap, bulan jadi darah. Itu artinya perang itu ya. Waktu Yesus datang itu kan jadi perang dunia yang luar biasa. Tapi itu belum kiamat. Kenapa? Kenapa bisa ada bintang-bintang berjatuhan, matahari gelap, bulan jadi darah? Karena orang-orang Islam ini berusaha untuk menghancurkan sesama mereka sendiri, dan juga kan orang Islam di mana-mana perang sendiri kan. Wah, sekarang mereka kuasai dunia, mereka punya tombol nuklir yang dipencet sama mereka. Dulu mereka punya tombol nuklir dipencet nggak bunyi-bunyi, karena made in China tombolnya. Sekarang tombolnya made in Yahudi, diambil alih semua kan. Tombol pencet, meledak di perang bintang, saudara. Meledak nuklirnya, kaget. Makanya dibilang matahari jadi gelap. Ketutupan awan semua. Bulan jadi darah, jadi merah. Ya kan, pantulan dari muka bumi kan, jadi merah kan, bulannya jadi merah, bulan jadi darah, bintang-bintang berjatuhan. Itu anak nuklir itu ya, jatuh kemana-mana, bom atom 1 Hiroshima Nagasaki itu ya bintang berjatuhan kan. Coba kalau 20, coba kalau 40, coba kalau 100, itu kan bintang berjatuhan, ngeri kan. Terus ada absintus, seluruh mata air jadi pahit, jadi beracun. Kalau ada satu radiasi itu meledak, apa atom itu nuklir meledak, bukankah seluruh daerah itu sungainya jadi keracunan? Itu yang terjadi. Dan orang Islam paling hobi itu meledak-meledakkan sesuatu itu. Si khilafah ini kan paling hobi ngeledak-ledakin kan, mainan. Kalau dulu mainannya bom molotov, terus mainannya sekarang bom, sekarang mainannya nuklir. Mereka tambah gede. Nah, itu terjadi nanti. Nah, makanya habis-habisan di sini. Wah, lalu tetap masih ada yang tersisa. Umat manusia kan 7 miliar kan, masih ada yang tersisa. Tapi kita yang percaya, orang Yahudi dan orang Kristen kemudian dirubahkan. Jadi tubuh kemuliaan masuk dalam kerajaan 1000 tahun sebagai pemerintah. Manusia setengah dewa, nggak bisa mati. Ya kan, kita bisa makan, bisa minum, tetapi nggak bisa mati. Seperti Tuhan Yesus waktu makan ikan di Galilea, di Danau Galilea, setelah bangkit dari kematian, Yesus bisa makan, ya kan? Bisa makan roti, bisa makan ikan, tapi bisa nembus tembok. Ya, tubuh kemuliaan Yesus yang pertama kali dibangkitkan sebagai yang sulung, dibilang begitu kan? Kita akan sama seperti itu, tubuh kemuliaan. Nggak ada kawin-mengawinkan, kita nggak perlu lagi. Makanya Yesus berkata, kamu sesat kalau bilang di surga ada kawin-mengawinkan. Ya, Muhammad itu sesat, karena di surga ada kawin-mengawinkan. Ya kan, ngomongnya kata Muhammad. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi Kristus 1000 tahun? Orang-orang yang masih hidup ini tetap masih ada di bumi, tapi mereka takluk sama kita karena kita tidak mati. Oh, maksudnya orang-orang yang percaya ya, yang diubahkan itu tadi. Nah, itulah baru kerajaan 1000 tahun. Selama 1000 tahun orang umurnya di atas 200 tahun. Kalau di bawah 100 tahun dianggap kena kutuk, saudaraku. Rata-rata umur di atas 200 tahun. Jadi kembali ke zaman Adam sampai zaman Nuh. Umurnya panjang-panjang. Bayangin apa yang bisa dilakukan orang dengan umur yang ratusan tahun. Tapi dunia sudah hancur waktu itu, udah porak-poranda. Udah perang bintang kemana-mana. Nah, selama 1000 tahun dibangun lagi. Bumi ini dibangun lagi, saudaraku. Selama 1000 tahun lagi. Dan ketika dibangun, siapa yang memerintah? Ya manusia-manusia setengah dewa. Kita ini, saya ini, termasuknya. Ngarep ya. Ya iya, ngarep. Saya kan percaya pede aja kan. Nah, kemudian di dalam masa 1000 tahun itu, ya orang umurnya ratusan tahun, wah orang jadi banyak lagi, jadi miliaran. Mereka menciptakan teknologi lagi, dibangunlah bumi. Kemudian disebutkan iblis itu dikeluarkan. Nah, selama Yesus datang, antikris kalah kan iblis dipenjara, dimasukkan ke dalam liang tutupan dalam Wahyu itu ya. Dalam Wahyu itu disebutkan dalam Wahyu 19:20, nanti iblis kalah, dimasukkan. Nggak ada kejahatan di muka bumi selama 1000 tahun. Tuhan Yesus Kristus datang sebagai raja segala raja di seluruh dunia. Nggak ada kejahatan. Kalau Anda membayangkan, jangan klinik, tapi bayangkan bahwa itu ada sistem.
kesepakatan karena dunia sudah hancur, maka ada orang yang sangat kuat sekali, yang berkuasa, sangat pandai, sangat cerdas, ya, apapun namanya, entah IQ-nya hebat sekali, entah teknologinya hebat sekali, dia menguasai dunia, dan seluruh dunia itu aman, nggak ada kriminal, nggak bisa bikin kriminal. Kalau orang di bawah 100 tahun umurnya, berarti dia terkena kutuk katanya. Nah, kemudian selama 1000 tahun itu, orang siapa yang bikin? Orang Yahudi lagi. Kan teknologi semua kan dari Yahudi kan. Jadi Anda pakai apapun sekarang ini bau-bau Yahudi deh. Semua teknologi Anda, kecuali ini ya, kecuali obat kuat. Obat kuat sama obat gatal itu dari Arab. Ya, kalau Anda ceritakan semua yang berguna bagi dunia ini, itu, tapi yang berguna bagi hawa nafsu Anda, obat kuat dan obat gatal. Kenapa Anda habis minum obat kuat, Anda kena penyakit kelamin dari kena obatnya itu. Jadi orang Arab sediakan obat kuatnya supaya Anda gubrak-gubrak, ya kan, terus Anda kena penyakit kelamin, disediakan obatnya juga. Tapi masalahnya nggak ada yang sembuh juga ya kan, bacanya kan bukan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, ya kan, dijamin apa namanya, dijamin dijamin tidak palsu. Lalu dibaca dibalik, palsu tidak dijamin. Gitu kan bacanya dibalik, soalnya Anda itu bukan dijamin tidak palsu, tapi palsu tidak dijamin. Nah, itu yang terjadi selama 1000 tahun. Kemudian habis 1000 tahun mereka punya teknologi yang luar biasa, kejahatan itu dikeluarkan. Iblis itu ya dikeluarkan dari liangnya itu dalam Wahyu 20. Kemudian ia akan menyesatkan seluruh bangsa. Lalu nanti akan ada yang namanya perang ya, Gog Magog. Gog dan Magog. Gog Magog ini bukan dua bangsa, bukan. Ya, kalau Anda baca Gog Magog, ya, cara nyarinya begini. Kalau Anda lihat di Gog Magog ya. Gog Magog. Gog Magog. Nah, lihat ya, di dalam, kan kita membaca di Wahyu 20 ayat 8 dulu yang di bawah. Dan ia akan pergi menyisihkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Lihat yang di Yeskiel 38. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Ya, Gog di tanah Magog. Artinya apa ketika Gog Magog ini perang? Artinya manusia memerangi tanahnya sendiri, bumi. Teknologi yang maju begitu rupa itu di tangan orang yang baik, ya akan jadi baik. Tetapi di tangan orang yang serakah, ya buat memerangi dirinya sendiri. Keserakahan itu kan menggerogoti kita. Di mana bisa ada kita itu bisa hancur-hancuran seluruh bumi, bencana alam yang luar biasa. Karena manusia memerangi alam semestanya sendiri. Ya di mana-mana sampah plastiknya sampai tidak terkendali lagi. Kita memerangi tanah sendiri ya. Polusi di mana-mana itu kan akibat kita sendiri. Kita memerangi tanah kita sendiri, kejahatan, keserakahan itu. Kita ciptakan sesuatu yang eksesnya tidak kita kendalikan. Itulah Gog di tanah Magog. Kita memerangi diri kita sendiri. Karena kejahatan dan keserakahan. Ya kejahatan itu dilepaskan. Ya, dan akhirnya kita memerangi, karena kita memerangi bumi ini sendiri, hancur nggak bumi? Hancur. Ya, mainan nuklir lagi meledak buminya. Karena tata surya, apalagi kita kemudian sampai ke tata surya, kita menjarah kemana-mana. Satu tata surya lenyap, satu galaksi bisa lenyap semua, saudara. Hancur. Maka diciptakanlah semesta yang baru. Baru ada semesta yang baru, itu kerajaan nanti 1000 tahun lagi. Anda harus melewati masa antikris dulu 3,5 tahun. 3,5 tahun masa antikris, dan nanti Islam akan berkuasa ya maksimum 7 tahun. Kalau saya tidak salah tafsirannya, maka cuman 3,5 tahun Islam akan berkuasa di muka bumi. Ya, kayak ISIS ya, cuman sebentar. Islam itu di mana-mana kalau berkuasa cuman sebentar ya. Terus ya karena itu tadi, Islam itu kan datang sebagai kutukan saat gereja tidak melakukan tugasnya, berdiakonia dan bermarturia. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Sangkal diri pikul salib, jawabannya hari ini. Anda harus mulai belajar sangkal diri pikul salib. Ya, tiap hari.
ya. Harga dirimu harus sudah dibayar sama Yesus, jangan dicicil. Jadi jangan bilang harga diri lagi sama saya. Ya, harga diri kita adalah Yesus, karena kita sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Kalau masih dicicil, ya bonggan kamu. Masuk antikris, Anda akan sangkal habis-habisan. Loh Pak, itu banyak yang sudah, Pak, yang sudah masuk di penjara. Iya kan dikasih duit, kita kumpulin duit. Ya kan, belum nyangkali, belum habis-habisan itu nanti. Masa antikris lebih ngeri lagi Anda. Jangan ngarep duit Anda. Nggak bisa. Masa antikris itu siksaan yang dahsyat dibilangi. Yang tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi ini sebelumnya. Dikatakan oleh Yesus, ya, akan ada siksaan yang luar biasa yang belum pernah terjadi di muka bumi ini. Itu di masa 3,5 tahun lah itu. Ya, nggak sama dengan Anda masuk penjara terus kita kumpulin duit. Oh, itu belum apa-apa itu. Kalau masuk penjara itu, ya, kalau Anda tidak punya uang kere di penjara, wah susah, saudara. Kalau Anda masuk penjara punya uang, ya cuma titiknya yang di penjara. Jorok Pak, beneran. Kalau Anda punya uang di penjara, Anda di dalam apa saja bisa. Bawa laptop, Anda bawa handphone, Anda nonton video, mau nonton bokep. Cuma titiknya di penjara. Bahkan kalau Anda punya channel, Anda bisa seminggu sekali masukkan perempuan di penjara. Di Indonesia ya, ini ceritanya ya. Ya, ingat Freddy Budiman dulu kan? Bisa masukkan perempuan ke dalam penjara kan? Itu. Jadi apa yang harus Anda lakukan sekarang, Pak? Sangkal diri, pikul salib. Hargamu lunas dibayar oleh Yesus. Latihan dari sekarang, tiap hari. Tiap hari. Nggak ada kompromi. Ya, kiranya rema dari Tuhan Yesus ya pada hari ini ya tentang kerajaan, tentang kiamat ini nanti membuat Anda bersiap-siap ya, nggak main-main. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah.